Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga yang di rumah tetap selalu sehat dan jangan lupa di saat pandemi seperti ini kalian tetap harus patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa tetap semangat belajar, oke? Pada hari ini kita akan belajar kalkulus diferensial yang akan disampaikan atau dipresentasikan oleh kelompok 4 mengenai nilai maksimum dan nilai minimum serta kemonotonan dan kecekungan. Perkenalkan, nama saya Nabila Is'anatul Lutfiyah. Saya di sini moderator dari kelompok 4 akan membacakan anggota-anggota dari kelompok 4. Anggota kelompok 4. 1. Muhammad Rifan. 2. Nabila Is'anatul Lutfiyah. 3. Sinta Fatmawati. 4. Siti Melisa. 5. Vina Hidayatul Husnia. Dan yang terakhir Farantia Dwi Aryani. Nilai maksimum dan minimum serta kemonotonan dan kecekungan. Oke, yang pertama definisi maksimum dan minimum. Andaikan S adalah daerah asal F yang memuat titik C, maka pernyataan yang pertama, FC lebih dari sama dengan Fx dikatakan sebagai nilai maksimum, FC kurang dari sama dengan Fx dikatakan sebagai nilai minimum, dan juga FC adalah nilai maksimum atau minimum jika FC sama dengan nilai ekstrim. Yang kedua adalah grafik. Di sini saya mempunyai grafik dua yang berbentuk berbeda ya. Yang pertama, pada grafik pertama terdapat 3 pernyataan, yaitu yang pertama, pada titik 0, tak hingga di selang terbuka, ini namanya selang terbuka ya, kalau yang ini namanya selang tertutup. Di selang terbuka tanpa maksimum atau minimum. Nah, pernyataan ini kita bisa ambil dari mana? Karena di sini ya titiknya terdapat selang terbuka, maka apabila ada selang terbuka, mereka tidak memiliki nilai maksimum ataupun minimum ya, disebabkan mereka tidak ada titik batasnya. Oke, kita langsung lanjut ke pernyataan kedua. Pada titik 1,3 di selang tertutup, ini namanya selang tertutup ya, maka nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya 1/3. Nah, ini dari mana? Kita lihat di sini. Kalau selang terbuka itu, kita langsung bisa mengambil kesimpulan atau menarik hasil bahwa nilai maksimumnya atau minimumnya itu tidak ada. Tapi kalau di sini selang tertutup, nah nilai-nilai ini atau titik-titik ini kita bisa masukkan ke fungsinya. Dimana di sini fungsinya adalah Y sama dengan Fx sama dengan 1/x. Nah, kita masukkan nilai 1 dan 3 ini menjadi, yang pertama kan F1 ya. F1 sama dengan 1/1 sama dengan 1. Dan yang kedua, F3 sama dengan 1/3. Jadi, nilai maksimumnya itu 1 dan nilai minimumnya 1/3. Begitu juga yang ketiga, pada selang terbuka titik 1 dan selang tertutup di titik 3, maksimumnya tidak ada dan minimumnya 1/3. Seperti tadi yang saya katakan, bahwa ketika ada selang yang terbuka, nilainya itu tanpa batas. Jadi di sini pada selang terbuka titik 1 ini, dia tidak bisa dimasukkan ke fungsinya ya. Tapi nilainya itu tidak ada batasnya. Jadi di sini dia sebagai posisinya sebagai nilai maksimum. Dan 3 ini berhubung selang tertutup, dia bisa dimasukkan ke fungsinya, yaitu F3 sama dengan 1/3. Nah, 1/3 ini menjadi nilai minimum karena tadi kan yang titik 1 ini dia selang terbuka. Nah, selang terbuka ini kan tidak memiliki batas, artinya dia tak hingga kan. Nah, makanya lebih kecil yang 1/3. Nah, jadi pada selang terbuka 1,3 di selang tertutup, nilai maksimumnya tidak ada dan minimumnya 1/3. Lanjut ke grafik kedua. Pada grafik kedua diketahui bahwa Gx sama dengan X jika X lebih besar dari 1 dan kurang dari 2. Yang kedua,
Gx sama dengan X min 2 jika X lebih besar sama dengan 2 dan lebih kecil sama dengan 3. Nah, yang pertama ini kita cari yang Gx sama dengan X. Nah, Gx di sini kan nilainya 1 sama 2. Nah, tapi di sini kita lihat lambangnya. Kalau lambangnya ada sama dengannya, ini kan kurang dari sama dengan ya. Kurang dari sama dengan. Nah, karena kurang dari sama dengan ini, maka dia sebagai selang tertutup. Nah, apabila dia tidak ada seperti ini, hanya kurang dari, maka dia dilambangkan sebagai sebagai selang terbuka ya. Jadi yang masuk ke fungsinya ini hanya titik 1 karena dia memiliki selang tertutup, maka dia 1 sama dengan 1. Nah, fungsi yang kedua, Gx sama dengan X min 2. Nah, kita lihat di sini, karena dia lambangnya selang tertutup semua, maka titik 2 dan 3 ini bisa dimasukkan ke fungsinya, yaitu G2 sama dengan 2 min 2 sama dengan 0, dan G3 sama dengan 3 min 2 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat grafik ini. Nah, di grafik ini kita bisa lihat bahwa nilai maksimumnya itu tidak ada. Dari mana? Karena dari grafik ini kita bisa langsung lihat, karena ini ya, di sini ada selang terbuka yang digambarkan dengan bundaran tidak penuh, maka bisa kita katakan sebagai ini sebagai nilai maksimum karena dia tak hingga gitu, tidak ada titik batasnya. Nah, sedangkan yang mempunyai titik itu ada 3 ya, titik 1, 2, dan di titik 3 tadi yang kita masukkan ke grafik-grafik tadi. Nah, sedangkan tadi kan nilainya kan 1, 0 sama 1. Nah, jadi yang paling kecil itu nilai 0 kan. Makanya di sini nilai minimumnya itu 0 dan maksimumnya tidak ada. Kalau kita lihat dari grafik juga bisa. Kita bisa lihat di sini bundaran kosong ini kan sebagai nilai maksimum. Nah, dia ini juga sejajar atau setitik dengan di bawahnya, yaitu di titik 2, di mana titik 2 adalah hasilnya 0. Nah, di sini jadi kesimpulannya itu kalau misalkan ada grafik seperti ini, itu dikatakan sebagai selang terbuka, dan apabila bundaran penuh seperti ini dikatakan sebagai selang tertutup. Nah, kalau misalkan dalam bentuk ini, nah kalau lambang kurang dari sama dengan ini dikatakan sebagai selang tertutup. Kalau tidak ada hanya kurang dari seperti ini, menjadi simbol selang terbuka. Jadi diingat ya, kalau selang terbuka itu dia tidak ada nilai maksimum atau minimumnya, maksudnya dia tidak ada titik hentinya atau menjadi nilai tak hingga. Dan apabila selangnya itu tertutup seperti ini, selang tertutup seperti bundaran penuh ini, seperti lambang kurang dari sama dengan ini, jadi nilai titiknya itu dimasukkan ke fungsinya. Nah, langsung habis itu setelah kita mengetahui nilai-nilainya, kita menarik nilai minimum. Teorema A. Teorema eksistensi maksimum minimum. Jika F kontinu pada selang tertutup A, B, maka F mencapai atau memiliki nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut. Teorema ini mengatakan bahwa kekontinuan merupakan syarat cukup bagi eksistensi nilai ekstrim. Teorema tersebut dapat disebut sebagai teorema keberadaan, karena teorema tersebut hanya menyebutkan keberadaan nilai minimum dan maksimum, tetapi tidak menunjukkan bagaimana menentukan nilai-nilai tersebut. Suatu nilai dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum atau minimum. Biasanya, fungsi yang ingin kita maksimumkan atau minimumkan akan mempunyai suatu selang I sebagai daerah asal. Nilai ekstrim terjadi atau terdapat pada titik-titik kritis. Nilai-nilai ekstrim, sebuah fungsi yang didefinisikan pada selang tertutup terjadi pada titik-titik ujung.
Ini merupakan titik ujungnya. Lihat gambar B. Jika C adalah sebuah titik di mana F aksen C sama dengan 0, kita sebut C titik stasioner. Dalam faktanya bahwa dalam titik stasioner grafik F mendatar karena garis singgung mendatar. Seperti pada gambar C. Titik stasioner itu merupakan disebut juga titik maksimal atau minimum. Selanjutnya, jika C adalah titik dalam I di mana F aksen tidak ada, kita sebut C titik singuler, yang merupakan titik di mana grafik F mempunyai sudut tajam, garis singgung vertikal, atau mungkin berupa lompatan yang bergoyang sangat buruk, seperti pada gambar D. Contoh soal, carilah titik-titik kritis dari fx sama dengan x pangkat 2 plus 4x pada min 3,1. Penyelesaiannya, kita mencari titik ujung, titik stasioner, dan titik singuler jika ada. Titik ujungnya kita dapatkan min 3 dan 1. Titik stasionernya min 2 dan 0. Untuk mencarinya, fungsi fx diubah menjadi f aksen x yang sama dengan 0. Turunan pertamanya sama dengan 0, nah nilai X yang menyebabkan turunan pertama sama dengan 0, maka itulah titik stasioner. Turunannya yaitu dari X pangkat 2 plus 4X menjadi 2X plus 4. Kita samakan dulu dengan persamaan 0. 2X sama dengan min 4, X sama dengan min 4 per 2, X sama dengan min 2. Dan tidak ada titik singular, jadi titik-titik kritisnya adalah min 3, min 2, 0, dan 1. Di sini, saya akan menjelaskan teorema B, yaitu teorema titik kritis. Andaikan F didefinisikan pada selang I yang memuat titik C, jika FC adalah titik ekstrim, maka C haruslah suatu titik kritis, yakni C berupa salah satu dari titik ujung dari I, titik stasioner F, yakni F aksen C sama dengan 0, atau titik singular F, yakni F aksen C tidak ada. Prosedur yang sangat sederhana untuk menghitung nilai maksimum atau nilai minimum suatu fungsi kontinu F pada selang tertutup I, yaitu langkah pertama, carilah titik-titik kritis dari F pada I. Langkah kedua, hitunglah F pada setiap titik kritis. Yang terbesar adalah nilai maksimum dan yang terkecil adalah nilai minimum. Contoh soal. Carilah nilai-nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 pada selang min 1 per 2 dan 2. Penyelesaiannya, langkah pertama, kita cari titik-titik kritisnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menentukan titik ujung, di mana titik ujung tersebut sudah diketahui, yaitu min 1 per 2 dan 2. Kemudian kita cari titik stasioner, dengan cara f aksen x sama dengan 0, di mana f aksen x merupakan turunan dari min 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2, yaitu min 6x pangkat 2 plus 6x sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi min 6x kali x min 1 sama dengan 0. Maka hasilnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 1. Karena titik stasionernya ada,
maka titik singularnya tidak ada. Jadi, dapat kita ketahui bahwa titik-titik kritis tersebut antara lain min 1/2, 0, 1, dan 2. Kemudian langkah kedua, yaitu kita masukkan titik kritis pada fungsi. Titik kritis yang pertama yaitu min 1/2. Maka X-nya kita ganti dengan min 1/2, sehingga F min 1/2 sama dengan min 2 kali min 1/2 pangkat 3 plus 3 kali min 1/2 pangkat 2. Kemudian kita jumlahkan sama dengan min 2 kali min 1/8 plus 3 kali 1/4 sama dengan 1/4 plus 3/4. Kemudian kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian titik kritis yang kedua, yaitu 0. Kita masukkan pada fungsi, sehingga X-nya kita ganti dengan 0. Maka F0 sama dengan min 2 kali 0 pangkat 3 plus 3 kali 0 pangkat 2. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 0. Kemudian titik kritis yang ketiga yaitu 1. Kita masukkan pada fungsi sehingga X-nya kita ganti dengan 1. Maka F1 sama dengan min 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 pangkat 2 sama dengan min 2 plus 3. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian titik kritis yang keempat, yaitu 2. Kita masukkan pada fungsi, sehingga X-nya kita ganti dengan 2. Maka F2 sama dengan min 2 kali 2 pangkat 3 plus 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan min 2 kali 8 plus 3 kali 4. Kita jumlahkan sama dengan min 16 plus 12, sehingga hasilnya sama dengan min 4. Jadi, dapat kita ketahui nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 1 yang dicapai pada selang min 1/2 dan 1, dan nilai minimumnya adalah min 4 yang dicapai pada selang 2. Saya akan menjelaskan tentang nilai praktis. Kita langsung ke contoh soal ya. Contoh, sebuah kotak dibuat dari selembar logam dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm dengan cara keempat pojoknya dipotong terbentuk persegi yang identik. Tentukan ukuran kotak tersebut sehingga diperoleh volume yang maksimum dan hitunglah volume yang maksimum tersebut. Nah, kita ada selembar logam dengan panjang 24 cm dan lebar 9 cm. Di keempat potong pojoknya dipotong membentuk persegi yang identik sehingga diperoleh kotak sedemikian. Nah, permasalahannya menentukan ukuran kotak sedemikian hingga volume kotak tersebut maksimum. Nah, kita misalkan panjang tinggi kotak, kita misalkan panjang ini. Tinggi kotak kita misalkan X dan panjang kotak sama dengan 24 min 2X, lebar kotak sama dengan 9 min 2X, sehingga volumenya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, volume sama dengan panjangnya 24 min 2X dan lebarnya 9 min 2X dan tingginya X, sehingga diperoleh hasil 4X pangkat 3 min 66X kuadrat plus 216X. Kita menentukan batas interval.
Batas intervalnya adalah X lebih dari 0 dan X kurang dari 4,5. Tidak boleh sama dengan 0 dan tidak boleh sama dengan 4,5 karena tidak akan membentuk kotak. Nah, permasalahannya sekarang adalah hitunglah nilai maksimum dari fungsi v pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 4,5. Hitunglah nilai maksimum dari fungsi vx sama dengan 4x pangkat 3 min 66x kuadrat plus 216x pada interval x lebih dari 0 dan x kurang dari 4,5. Yang pertama, kita menentukan letak dari titik stasionernya dengan menggunakan syarat stasioner v aksen x sama dengan 0. Turunan pertama dari fungsi ini adalah 12x kuadrat min 132x plus 216x. Kita sama dengan 0. Nah, ini kita bagi dengan 12 sehingga diperoleh hasil x kuadrat min 11x plus 18 sama dengan 0. Kita faktorkan menjadi x min 2 kali x min 9 sehingga diperoleh hasil x sama dengan 2 atau x sama dengan 9. Kita peroleh nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan 2 atau x sama dengan 9. Ini adalah letak dari titik stasioner untuk x sama dengan 2 terletak dalam interval ini. Dan x sama dengan 9 di luar interval ini. Jadi kita abaikan. Kemudian menghitung nilai fungsi pada titik stasioner sedangkan nilai fungsi pada ujung-ujung interval tidak kita hitung. Karena interval ini adalah interval terbuka. Jadi, lambang pertidaksamaan ini tidak menggunakan lambang sama dengan. Sebelumnya, kita harus memastikan bahwa untuk x sama dengan 2 diperoleh titik balik yang maksimum, bukan titik balik yang minimum atau titik belok. Kemudian kita lakukan uji dari titik stasioner menggunakan uji turunan yang kedua. Kita peroleh v double aksen x sama dengan 24x min 132. Nah, untuk x sama dengan 2, v double aksen 2 sama dengan 24 kali 2 min 132 diperoleh hasil min 84. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk x sama dengan 2 diperoleh titik balik yang maksimum. Dari sini kita juga dapat memperoleh yang maksimum dari fungsi ini. X-nya kita ganti 2, hasilnya adalah V maksimum sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 min 66 kali 2 kuadrat plus 216 kali 2 sehingga diperoleh hasil 200. Nah, interpretasi hasil V maksimum sama dengan 200 untuk X sama dengan 2. Jadi, ukuran kotak tersebut agar diperoleh volume yang maksimum adalah tinggi kotak 2 cm, panjang kotak 20 cm, dan lebar kotak 5 cm. Jadi, volume maksimum kotak yang diperoleh adalah 200 cm3. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Farantia Dwi Aryani, nomor induk mahasiswa 20106100033. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kemonotonan. Yang pertama yaitu definisi kemonotonan. Andaikan fungsi f terdefinisi pada selang interval terbuka atau tertutup, kita katakan bahwa yang pertama, fungsi f adalah naik pada interval jika untuk setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval, sehingga x1 lebih kecil dari x2, sehingga fx1 lebih kecil dari fx2. Yang kedua, fungsi f adalah turun pada interval jika setiap pasangan bilangan x1 dan x2 dalam interval, sehingga x1 lebih kecil dari x2, sehingga fx1 lebih besar dari fx2. Yang ketiga, fungsi f monoton murni pada interval jika ia naik pada interval atau jika ia turun pada interval. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang teorema kemonotonan. Andaikan fungsi f kontinu pada selang interval dan dapat didiferensialkan pada interval dalam dari interval. Yang pertama, jika f aksen x lebih besar dari 0 untuk semua titik dalam x dari interval, maka fungsi f naik pada interval. Yang kedua, jika f aksen x lebih kecil dari 0 untuk semua titik dalam x dari interval, maka fungsi f turun pada interval. Di sini saya mempunyai contoh soal. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3 dan min 3x kuadrat min 12x plus 7, cari di mana f naik dan di mana f turun. Jadi kita harus menentukan di mana fungsi ini monoton naik dan di mana fungsi ini monoton turun. Langkah pertama, kita pakai fx monoton naik atau boleh juga kita memakai fx monoton turun. Fx monoton naik ketika f aksen x lebih besar dari 0, nilai turunan pertamanya besar sama dengan 0, kemudian kita turunkan fungsinya. Keturunan pertama adalah 6x kuadrat min 6x min 12 sama dengan 0. Untuk mempermudah, kita bagi dengan 6 dan menghasilkan x kuadrat min x min 2 sama dengan 0. Dan kita faktorkan menjadi x plus 1 dan x min 2 sama dengan 0, menjadi x sama dengan min 1 atau x sama dengan 2. Fungsi f naik jika f aksen x lebih besar dari 0 dan juga fungsi f turun jika f aksen x kurang dari 0. Jadi fungsi f monoton naik pada min tak hingga sampai min 1 dan 2 sampai tak hingga, dan fungsi monoton turun pada min 1 sampai 2. Atau lebih jelasnya bisa dilihat menggunakan garis bilangan untuk mempermudah. Fungsi f aksen x lebih besar dari 0 monoton naik. Fungsi f aksen x kurang dari 0 monoton turun. Jadi f monoton naik pada min tak hingga sampai min 2 dan 2 sampai tak hingga, dan fungsi f monoton turun pada min 2 dan 2. Yang selanjutnya adalah kecekungan. Andaikan f terdiferensial pada selang terbuka I sama dengan A, B, jika f aksen naik pada I, f dan grafiknya cekung ke atas. Jika f aksen turun pada I, f cekung ke bawah pada I. Lihatlah diagram di bawah ini untuk lebih memperjelas. Yang pertama ini cekung ke atas, lihat kurvanya menghadap ke atas ya. Yang kedua ini kurvanya menghadap ke bawah, ini cekung ke bawah, dan yang terakhir ini grafik cekungnya ke atas, yang separuh lagi cekung ke bawah. Teorema B.
Andaikan F terdiferensial 2 kali pada selang terbuka A, B, jika F double aksen X lebih dari 0 untuk semua X dalam selang terbuka A, B, maka F cekung ke atas pada selang terbuka A, B. Jika F double aksen X kurang dari 0 untuk semua X dalam selang terbuka A, B, maka F cekung ke bawah pada selang terbuka A, B. Contoh, diketahui fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2x plus 8. Tentukan pada interval mana grafik fungsi fx cekung ke atas dan pada interval mana grafik fungsi fx cekung ke bawah. Kecekungan itu menggunakan turunan kedua. Nah, caranya ini diturun fungsi fx-nya kita turunkan terlebih dahulu. Kita peroleh f aksen x sama dengan x kuadrat dikurangi 6x ditambah 2. Kita turunkan lagi. F double aksen x sama dengan 2x dikurangi 6. Dengan menggunakan uji turunan kedua bagi kecekungan fungsi dapat ditentukan f double aksen x lebih dari 0 untuk cekung ke atas, berarti 2x dikurangi 6 kurang lebih dari 0. Kita pindah ruas ya teman-teman. Ini jadi 6. Jadi x lebih dari 3. Nah, karena ini lebih dari 3, itu pasti selang terbuka. Jadi ini cekung ke atas pada 3 sampai tak hingga. Yang kedua, f double aksen x kurang dari 0 untuk yang cekung ke bawah, berarti 2x kurangi 6 kurang dari 0. Ini pindah ruas seperti tadi. Kita peroleh x kurang dari 3. Karena ini kurang dari saja, pasti selang terbuka juga. Jadi ini cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga sampai 3 ya teman-teman. Nah, sekarang kita uji menggunakan garis bilangan seperti pada materi pertidaksamaan sebelum UTS dulu. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui X-nya itu 3. Nah, kita cari ruas kiri dan ruas kita cari titik sebelah kiri dan sebelah kanannya untuk menentukan positif atau negatifnya. Kita ambil titik 0, ini yang sebelah kiri ya. F double aksen 0 sama dengan negatif 6. Nah, ini kan negatif, jadi yang ruas kiri ini pasti negatif. Terus kita ambil titik yang sebelah kanan. Kita misalkan ini saya ambil 4 ya teman-teman. F double aksen 4 kita peroleh 2. 2 ini positif, jadi yang sebelah kanan itu positif. Nah, tadi kan kalau lebih dari itu cekung ke atas. Nah, ini berarti yang lebih dari berarti bukan positif. Berarti yang lebih dari positif itu karena tadi selang terbuka, jadi itu titiknya 3 sampai tak hingga. Dan yang kurang dari itu pasti kan negatif. Nah, yang ruas kiri ini kan negatif. Dan ini tadi juga selang terbuka, jadi ini cekung ke bawah pada interval negatif tak hingga sampai 3 ya teman-teman. Berikutnya kita latihan soal. Yang pertama, carilah nilai maksimum dan minimum dari fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x pada min 2, 1. Penyelesaiannya, kita mencari titik kritis yang terdiri dari titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Titik ujung kita dapatkan min 2,1. Lalu titik stasionernya f aksen x sama dengan 0. Dari fx sama dengan x pangkat 2 plus 3x kita turunkan menjadi 2x plus 3 sama dengan 0. 2x sama dengan min 3, x sama dengan min 3 per 2. Dan tidak terdapat titik singular. Jadi titik-titik kritis yang didapat yaitu dari min 2 sampai 1, yaitu min 2, min 3 per 2, dan 1.
Lalu kita masukkan titik kritis pada fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 plus 3x. Yang pertama, f(x) kita masukkan angka min 2. Jadi f min 2 sama dengan min 2 pangkat 2 plus 3 kali min 2. Sama dengan 4 plus min 6 sama dengan min 2. Yang kedua, f(x) kita masukkan nilai min 3 per 2 sama dengan min 3 per 2 pangkat 2 plus 3 kali min 3 per 2 sama dengan 9 per 4 plus min 9 per 2 sama dengan min 9 per 4. Min 9 per 4 ya. Yang ketiga, f(x) kita masukkan 1. Jadi f1 sama dengan 1 pangkat 2 plus 3 kali 1 sama dengan 4. Jadi nilai maksimum adalah yang dicapai pada angka 1 adalah 4 dan nilai minimum adalah min 9 per 4 yang dicapai pada nilai min 3 per 2. Kita lanjut pada soal nomor 2, yaitu carilah nilai maksimum dan nilai minimum dari gx sama dengan 1 per 5 kali 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 12x pada selang min 3 dan 3. Penyelesaiannya, langkah pertama kita cari titik ujungnya, di mana titik ujung tersebut sudah diketahui, yaitu min 3 dan 3. Kemudian kita cari titik stasionernya dengan cara G aksen X sama dengan 0, di mana G aksen X merupakan turunan dari 1 per 5 kali 2x pangkat 3 plus 3x pangkat 2 min 12x, yaitu 6 per 5x pangkat 2 plus 6 per 5x min 12 per 5 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan 6 per 5. Maka hasilnya sama dengan x pangkat 2 plus x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, yaitu x min 1 dan x plus 2 sama dengan 0. Maka hasilnya x sama dengan 1 atau x sama dengan min 2. Karena titik stasionernya ada, maka titik singularnya tidak ada. Jadi, titik-titik kritis tersebut yaitu min 3, min 2, 1, dan 3. Kemudian, kita masukkan titik-titik kritis tersebut pada fungsi. Titik kritis yang pertama yaitu min 3. Kita masukkan pada fungsi gx. X-nya kita ganti dengan min 3. Maka g min 3 sama dengan 1 per 5 kali 2 kali min 3 pangkat 3 plus 3 kali min 3 pangkat 2 min 12 kali min 3. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1 per 5 kali min 54 plus 27 plus 36 sama dengan 1 per 5 kali 9. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 9 per 5. Kemudian titik kritis yang kedua, yaitu min 2. Kita masukkan pada fungsi gx, sehingga x-nya kita ganti dengan min 2. Maka g min 2 sama dengan 1 per 5 kali 2 kali min 2 pangkat 3 plus 3 kali min 2 pangkat 2 min 12 kali min 2. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1 per 5 kali min 16 plus 12 plus 24 sama dengan 1 per 5 kali 20.
kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 4. Kemudian titik kritis yang ketiga, yaitu 1. Kita masukkan pada fungsi Gx. X-nya kita ganti dengan 1. Maka G1 sama dengan 1/5 kali 2 kali 1 pangkat 3 plus 3 kali 1 pangkat 2 min 12 kali 1. Kita jumlahkan sama dengan 1/5 kali 2 plus 3 min 12 sama dengan 1/5 kali min 7. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan min 7/5. Kemudian titik kritis yang keempat, yaitu 3. Kita masukkan pada fungsi Gx, sehingga X-nya kita ganti dengan 3. Maka G3 sama dengan 1/5 kali 2 kali 3 pangkat 3 plus 3 kali 3 pangkat 2 min 12 kali 3. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 1/5 kali 54 plus 27 min 36 sama dengan 1/5 kali 45. Kita jumlahkan, maka hasilnya sama dengan 9. Jadi, dari penjumlahan tersebut, maka dapat kita ketahui nilai maksimumnya adalah 9 yang dicapai pada titik kritis yang keempat, yaitu 3, dan nilai minimumnya adalah min 7/5 yang dicapai pada titik kritis yang ketiga, yaitu 1. Di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang nomor 3. Tentukan di mana f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x. Tentukan fungsi naik dan fungsi turunnya. Penyelesaian f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x. Kita turunkan yang turunan pertama menjadi f aksen x sama dengan 3x kuadrat min 12 sama dengan 0. Untuk mempermudah, kita bagi dengan 3, memperoleh x kuadrat min 4 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan menjadi x plus 2 dan x min 2 sama dengan 0, menjadi x sama dengan min 2 atau x sama dengan 2. F aksen x lebih besar dari 0, monoton naik. F aksen x kurang dari 0, monoton turun. Fungsi f monoton naik pada min tak hingga sampai min 2 dan 2 sampai tak hingga. F monoton turun pada min 2 sampai 2. Atau bisa digambarkan dengan garis bilangan agar lebih mudah. F double aksen x lebih besar dari 0, monoton naik. F aksen x kurang dari 0, monoton turun. Menjadi fungsi f monoton naik pada min tak hingga sampai dengan min 2 dan 2 sampai dengan tak hingga. Fungsi f monoton turun pada min 2 sampai dengan 2. Kita lanjut soal yang keempat. Tentukan fungsi f(x) cekung ke bawah dan cekung ke atas pada f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x. Penyelesaian. Turunan pertama dan kedua fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x. Kita turunkan turunan yang pertama, f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 min 12. Turunan yang kedua, f double aksen x sama dengan 6x. F cekung ke atas jika f double aksen x lebih dari 0. 6x lebih dari 0, x lebih dari 0. F cekung ke bawah jika f double aksen x kurang dari 0. 6x kurang dari 0, x kurang dari 0. Jadi, grafik fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 12x cekung ke atas pada interval
0 sampai tak terhingga, dan cekung ke bawah pada min tak terhingga sampai 0. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, mengenai nilai maksimum dan minimum, serta kemonotonan dan kecekungan. Semoga dari penjelasan-penjelasan materi tadi dapat menambah wawasan kita dan juga bermanfaat bagi kita serta orang lain. Saya perwakilan dari kelompok 4 meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi ataupun yang lain. Dan apabila kalian puas dengan materi yang kami sampaikan, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian untuk menambah wawasan matematika. Saya Nabila Syahna Lutfiyah, saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.